Bab 95, Pendaftaran, Perubahan di Dunia Surga yang Mendalam. Bab 95, Pendaftaran, Perubahan di Dunia Surga yang Mendalam. Wuli, kamu harus tahu bahwa, sebagai murid Chan Pingan, kamu ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak dikenal dalam kehidupan ini, dan kedua kakak laki-laki dan perempuanmu telah berkultivasi ke alam suci agung, jadi kali ini kamu akan mewakili kami. Sekte Jantian pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci. Dan karena kamu tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci karena usiamu, kamu juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengamati keanggunan para jenius dunia surga yang mendalam. Chan Pingan berkata dengan wajah serius. Setelah mendengar ini, Wulie tidak bisa menolak lagi, jadi dia hanya bisa setuju. Meskipun bakat Wuli tidak seburuk Wu Yifan dan Wu Yitong, tetapi masih sangat bagus dibandingkan dengan orang biasa. Setelah mendapatkan bantuan botol suci telapak tangan, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia telah memasuki alam pemurnian void dalam waktu yang sangat singkat. Diperkirakan dia akan dapat menerobos ke tahap melampaui kesengsaraan dalam waktu singkat. Di sisi lain, Wu Yi juga mundur dari retret, membuka matanya, melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang setelah aku berhasil menembus alam Raja Suci, aku seharusnya bisa meraih peringkat bagus di kompetisi 4 orang suci. Wu Yi sudah berada di puncak Sage Agung ketika dia kembali ke Tian Wushang, dan sekarang dia telah menerobos ke alam Raja Suci setelah menetap selama beberapa waktu. Murid, sekarang waktunya bersiap berangkat. Setelah Wu Daodao keluar dari pengasingannya, Wu Shengna muncul di luar rumah gua Wu Daodao dan berkata dengan lembut. Setelah mendengar ini, Wu Yi membuka kunci cave mansion dan berjalan keluar. Mengenakan pakaian putih, aura Wu Yi bahkan lebih menonjol. Wu Yi mengangguk pelan, lalu mengikuti Wu Shengna meninggalkan cave mansion dan mendatangi Chan Wushuang. Berdiri di samping Chan Wushuang adalah 4 murid, yang semuanya mewakili Gunung Tianwu untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci. Mereka terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak dikenal Wu Daodao. Lagi pula, sebagai Wu Daodao, dia tidak perlu mengenal terlalu banyak orang di Gunung Tianwu. Namun, meskipun Wu Yi tidak mengenal mereka, mereka semua mengenal Wu Yi, jadi ketika mereka melihat Wu Yi, mata mereka tidak bisa tidak berbinar, dan mereka dengan cepat melangkah maju untuk memperkenalkan diri. Saya telah bertemu dengan Tuan Xingzi. Nama saya Kang Shifu. Tuan Putra Suci, panggil saja aku Zaiji. Tuan Putra Suci, panggil saja saya Ji Buddha. Nama saya Liu Ruyan. Tak lama kemudian, Wu Yi pun mengetahui nama-nama mereka dan mengangguk pelan tanda setuju. Dalam persepsi Wu Daodao, mereka berempat merupakan makhluk di alam Sage Agung, dengan Liu Ruyan sebagai yang terkuat dan puncak Sage Agung. Diikuti oleh Ji Buddha dan 3 orang lainnya, mereka semua berada pada tahap akhir dari Sang Bijak Agung. Putra Suci, keempat orang ini akan menemanimu untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci ini. Jika ada yang ingin kau lakukan, katakan saja langsung kepada mereka. Chan Wushuang juga berbicara dari samping. Wu Yi mengangguk, lalu menatap Tuan di sampingnya dan bertanya dengan lembut. Guru, mengapa Anda tidak mengikuti kami? Mendengar ini, Wu Shengna tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tuan adalah orang Gunung Tianwu. Saya tidak akan meninggalkan Gunung Tianwu kecuali diperlukan. Setelah mengatakan ini, Wu Yi tidak memaksakan diri untuk berbicara lagi. Segera, Wu Yi, yang dipimpin oleh Chan Wushuang, meninggalkan Gunung Tianwu dan bergegas menuju tanah suci 10.000 bunga. Wu Shengna berdiri di puncak gunung dan memandang ke arah Wu Yi pergi, matanya penuh kesedihan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun sedetik kemudian, raut wajah Wu Shengna berubah sedikit, dia menghentakkan kakinya dengan muram. Binatang jahat, janganlah sombong begitu! Saat Wu Shengna menghentakkan kakinya, terdengar suara gemuruh rendah dari tanah Gunung Tianwu. Suaranya sangat menusuk, tetapi hanya Wu Shengna yang bisa mendengarnya.
Setelah menekan binatang jahat itu, Wu Shengna menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Murid, kamu harus tumbuh dewasa secepatnya. Aku rasa kultivasi guru tidak akan mampu menekan binatang jahat ini lebih lama lagi. Sayang sekali Wu Yi tidak melihat adegan ini. Di sisi lain, Wu Yifan dan yang lainnya juga memimpin Wu Hao keluar tanah suci 10.000 bunga. Pada saat ini, mereka melihat bahwa tempat-tempat besar telah didirikan di luar tanah suci 10.000 bunga. Dan di tempat itu terhubung oleh dunia kecil yang diciptakan oleh orang-orang kuat dari tanah suci 10.000 bunga khusus untuk para jenius kompetisi 4 orang suci. Lagi pula, ada banyak orang suci dan bahkan orang suci agung yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci. Kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang kuat setingkat ini tidak dapat diremehkan jika mereka bertarung di dunia surga yang mendalam. Oleh karena itu, jika mereka tidak punya pilihan selain bertarung di dunia kecil, para makhluk kuat di atas alam suci akan melakukannya. Pada saat Wu Hao dan yang lainnya tiba, banyak jenius yang akan berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci telah berkumpul di sekitar tempat tersebut. Baiklah, Anda bisa menangani sendiri masalah ini. Saya tidak akan mengambil tindakan kecuali diperlukan. Wu Hao melirik Wu Yifan dan yang lainnya lalu pergi. Meskipun dia adalah leluhur, dia tidak melakukan semuanya sendiri. Dan dia juga merasakan ada beberapa perubahan menarik di dunia surga yang mendalam. Baiklah, mari kita konfirmasi identitasnya dulu. Setelah Wu Hao pergi, Su Qiaoran mengambil peran sebagai pemimpin tim dan membawa Wu Rulong dan yang lainnya untuk mengonfirmasi status pendaftaran mereka. Kuota untuk setiap angkatan dikeluarkan dalam bentuk surat undangan. Anda hanya perlu membawa surat undangan ke kantor pendaftaran untuk mendaftar. Setelah tiba di tempat kompetisi, Lin Zixin mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Yifan dan bergegas kembali menuju tanah suci Rousui. Di tempat pendaftaran, Wu Yifan tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan melihat ke kejauhan. Namun, setelah melihat dengan saksama, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menganggapnya sebagai ilusinya sendiri. Tetapi yang tidak dilihat Wu Yifan adalah, di suatu tempat yang tidak dapat dilihatnya, 5 orang pendeta yang berpakaian dengan gaya yang sama dengan para utusan sekte jiwa darah yang telah dibunuhnya sebelumnya, tengah berkeliaran di sekitar tempat berlangsungnya kompetisi. Saat mereka berhenti di suatu tempat, tanda merah tua muncul di tanah setelah pergi, lalu menghilang di bawah tanah, tanpa petunjuk apapun. Dan mereka adalah utusan sekte jiwa darah yang diatur oleh putra suci sekte jiwa darah untuk datang ke kompetisi 4 orang suci. Formasi sudah terbentuk. Sekarang kita tinggal menunggu sampai kompetisi 4 orang suci dimulai untuk mengaktifkan formasi dan memindahkan mereka semua ke lembah pemakaman dewa. Tak lama kemudian, saat pangkalan formasi terakhir didirikan, melihat dari langit di atas lokasi kompetisi 4 orang suci, terlihat berkas cahaya merah menyala saling terhubung dari pangkalan formasi, tampak sangat aneh. Sangat disayangkan Wu Yifan dan yang lainnya tidak menyadarinya saat ini. Lagi pula, karena Sui Wan memilih untuk ikut serta dalam kompetisi 4 orang suci. Dia secara alami sudah sepenuhnya siap, apalagi seorang kaisar semu. Bahkan jika dia adalah kaisar agung yang sebenarnya mungkin tidak menyadari keberadaan utusan gerbang jiwa darah. Tentu saja, kecuali Wu Hao, hanya saja Wu Hao tidak berada di kompetisi 4 orang suci saat ini. Saat ini, Wu Hao telah tiba di pusat wilayah tengah, atau pusat seluruh dunia langit yang mendalam. Bab 96, 3 putra takdir berada dalam bingkai yang sama. Bab 96, 3 putra takdir berada dalam bingkai yang sama untuk pertama kalinya. Menarik, apakah ini alam rahasia kekacauan? Menatap gerbang alam rahasia yang perlahan muncul di hadapannya, Wu Hao menatap gerbang alam rahasia itu dengan tatapan mata yang dalam, seakan-akan ingin melihat segala sesuatu yang ada di dalamnya. Namun, Wu Hao segera menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bisa merasakan bahwa Chaos Secret Realm terus berkembang. Dengan kata lain, Chaos Secret Realm saat ini bukan lagi ranah rahasia tingkat Kaisar Agung biasa.
Hanya saja, alam rahasia semacam ini sangat langka, bahkan di alam atas. Hanya ada satu kemungkinan terjadinya situasi ini, yaitu bahwa hal itu diatur oleh Kaisar Kekacauan Agung sendiri. Aku tidak tahu apakah Kaisar Agung Chaos ini adalah orang yang sama dengan Kaisar Agung Chaos, pendiri Tanah Suci Chaos di dunia atas. Hanya saja waktunya terlalu lama. Kalau tidak, kau bisa melihatnya. Wu Hao menggelengkan kepalanya. Ketika dia berada di dunia atas, dia mengetahui dari pemimpin sekte Ciliang bahwa Tanah Suci Kekacauan telah ada setidaknya selama 10 miliar tahun, dan Kaisar Agung Kekacauan baru naik ke dunia atas 5 miliar tahun yang lalu. Jadi, dari sudut pandang waktu, kecil kemungkinan kalau keduanya adalah orang yang sama. Tentu saja, kecuali Kaisar Agung Kekacauan di alam surga mendalam adalah reinkarnasi dari Kaisar Agung Kekacauan di alam atas, jumlahnya mungkin hanya sangat kecil. Lupakan saja, ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Wu Dao. Aku harap dia bisa memanfaatkannya. Setelah merasakan situasi umum di alam rahasia kekacauan, Wu Hao berbalik dan pergi. Meskipun Chaos Secret Realm terus berkembang, namun karena keterbatasan Profound Heaven World, kekuatan monster di Chaos Secret Realm tidak banyak meningkat. Hal ini dikarenakan peluang yang meningkat, namun risikonya tidak meningkat. Tepat setelah kembali ke tempat kompetisi 4 orang suci, Wu Hao memperhatikan formasi di sekitar tempat itu dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa utusan gerbang jiwa darah akan begitu berani untuk menyabotase tempat kompetisi 4 orang suci. Namun, setelah merasakan fungsi formasi tersebut, Wu Hao mengetahui kepercayaan diri mereka. Apakah kamu benar-benar berencana untuk memindahkan semua orang? Tujuannya tampaknya adalah lembah pemakaman dewa. Aku khawatir masih ada teror besar di lembah pemakaman dewa. Wu Hao memandang lembah pemakaman dewa di wilayah barat, di seberang angkasa yang jauh, ekspresinya menjadi serius. Jelas, dia tidak menyangka bahwa ada tempat di dunia surga yang mendalam, yang bahkan tingkat kekuatan dewa emasnya tidak dapat melihatnya. Tetapi jika dia memikirkannya dengan saksama, sekarang ada 5 anak takdir, dan dunia surga yang mendalam dapat melihat mereka. Ada hantu. Setelah menerima masalah ini, Wu Hao merasakan situasi formasi lagi. Setelah mengetahui efek spesifik dari formasi tersebut, Wu Hao melepaskan ide untuk menghancurkan formasi itu sendiri. Inilah pusat perhatian sang putra takdir. Sebagai seorang manusia, bagaimana bisa sang leluhur mencuri perhatian cucunya? Adapun Wu Yifan saat ini, dia bersin, mengusap hidungnya dan bingung. Bagaimana dia bisa bersin meskipun dia begitu baik? Mungkinkah istrinya merindukannya? Kakak Yifan, ada apa denganmu? Wu Yi di samping melihat perilaku aneh Wu Yifan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Wu Li melakukan hal yang sama. Wu Yifan hanya menggelengkan kepalanya, lalu menatap mereka berdua dan berbicara dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, tapi kalian berdua di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci? Baiklah, aku akan berjuang demi Gunung Tianwu. Wu Yi mengakuinya secara terbuka, tetapi Wu Li menunjukkan senyum kecut. Saudara Ivan, tolong berhenti menggodaku. Dengan tingkat kultivasiku, jika aku naik ke sana, aku khawatir aku tidak akan mampu bertahan bahkan 1 ronde pun dan akan kalah. Aku di sini bersama saudara-saudari seniorku untuk melihat-lihat. Mendengar ini, Wu Yifan dan Wu Yi tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Memang, dalam persepsi mereka, Wu Li hanya berada di puncak Void Refining, dan level kultivasi terendah yang dia ikuti dalam kompetisi 4 orang suci telah mencapai Transcending Tribulation Realm. Jika Wu Li naik, dia pasti akan kalah. Ini juga pertama kalinya ketiga putra takdir bertemu bersama. Wu Li menatap Wu Yifan dan Wu Yitong di depannya, dengan kerinduan di matanya. Lagi pula, Wu Yifan dan Wu Yi telah berlatih di luar sepanjang tahun, jadi Wu Li tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu mereka. Tetapi dia sering mendengar cerita mereka di keluarga Wu. Sekarang setelah bertemu satu sama lain, Wu Li hanya ingin mengatakan bahwa mereka berdua memang wajah dari keluarga Wu. Mereka berdua berusia lebih dari 100 tahun,
tetapi tingkat kultivasi mereka berada pada tingkat yang tidak akan dapat ia capai bahkan jika ia bekerja keras selama 100 tahun. Wu Yifan dan Wu Yi tidak menyadari pikiran Wu Li. Mereka bertiga baru bertemu setelah mengetahui bahwa pihak lain akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci. Baiklah, waktunya hampir tiba. Kembalilah dan beristirahatlah lebih awal. Aku akan menemuimu dalam 3 hari. Aku tidak akan bersikap belas kasihan jika kau ditempatkan dalam antrian. Wu Yifan berdiri, menatap Wu Yi dan bercanda. Dan mata Wu Yi penuh dengan semangat juang yang membara. Saya juga. Hanya saja dengan tingkat kultivasi Wu Yifan saat ini, dia masih jauh dari kata sebanding dengan Wu Yifan. Bagaimanapun, Wu Yifan telah berlatih lebih dari 10 tahun lebih lama dari Wu Yifan, dan ditambah dengan latar belakangnya yang kaya, kekuatannya jauh melampaui para jenius biasa. Tidak jauh dari situ, Wu Rulong juga menyaksikan kejadian ini dan menggelengkan kepalanya pelan. Ketiga cucu ini adalah kebanggaan keluarga Wu-nya dulu. Hanya karena usianya, Wu Li tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci. Jika tidak, Wu Rulong masih ingin melihat mereka bertiga mencapai peringkat 100 teratas. Wu Rulong baru saja memahami peraturan kompetisi 4 orang suci. Waktu pendaftarannya 3 hari, dan pendaftaran setelah 3 hari akan diabaikan. Setelah registrasi selesai, 1 hari lagi digunakan untuk secara acak menetapkan lawan, bertarung, dan menghabisi mereka, lalu secara acak menetapkan, bertarung, dan menghabisi mereka. Begitu seterusnya hingga hanya tersisa 100 kontestan. 100 orang jenius ini akan terus bertarung untuk memenangkan raja terakhir para jenius, dan karenanya akan menerima hadiah besar dari 4 tanah suci. Di tanah suci 10.000 bunga saat ini, Lin Yahuan memandang Lin Tianyi di depannya, dan ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang mulia, apakah saya benar-benar tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci ini? Melihat Lin Yahuan di depannya, Lin Tianyi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kamu harus tahu bahwa orang-orang dari 4 tanah suci kita tidak akan pernah bisa dikurangi menjadi lebih dari 100 orang di kompetisi 4 orang suci, dan tingkat kultivasi kamu hanya pada tahap akhir orang suci. Kali ini, kompetisi 4 orang suci sudah cukup. Ada lebih dari 200 orang, jika kalian berpartisipasi, kalian hanya akan tereliminasi. Meskipun Lin Yahuan bekerja keras setelah menjadi orang suci, bakatnya telah menjadi belenggu yang membatasinya, sehingga Lin Yahuan, yang hanya berada di tingkat orang suci, tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci kali ini. Meskipun Lin Yahuan sangat tertekan, dia tidak punya pilihan selain menerima keputusan ini. Melihat punggung Lin Yahuan yang tertekan, Lin Tianyi menghela nafas tak berdaya, tetapi segera teringat sesuatu lagi dan berbicara kepada Lin Yahuan. Bab 97, Benua Dousuan. Bab 97, Benua Dousuan. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda, saya punya saran yang bagus. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Tianyi akhirnya berbicara. Sebagai guru suci tanah suci 10.000 bunga, jika murid-muridnya ingin menjadi lebih kuat, dia tentu tidak akan mengabaikan mereka. Mendengar Lin Tianyi berbicara, mata Lin Yahuan berbinar, dan dia berbicara dengan cepat. Aku ingin tahu apa saran dari Tuan Suci? Ikuti saja aku ke sini. Setelah Lin Tianyi mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju bukit belakang daerah terlarang tanah suci 10.000 bunga. Melihat ini, Lin Yahuan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Ada 2 orang suci jahat seperti Sukyaoran dan Murongzu di depannya. Jika dia tidak bekerja lebih keras, dia mungkin tidak akan bisa meyakinkan orang banyak. Tak lama kemudian, mengikuti Lin Tianyi, Lin Yahuan juga tiba di sebuah gunung besar. Tak lama kemudian, sebuah pintu masuk gua muncul di gunung tersebut. Melihat Lin Tianyi berjalan masuk, Lin Yahuan menggertakkan giginya dan mengikutinya. Melihat Lin Yahuan mengikutinya, Lin Tianyi membuka mulut untuk menjelaskan. Tahukah Anda mengapa tanah suci 10.000 bunga kami disebut tanah suci 10.000 bunga?
Lin Tianyi tiba-tiba berbicara, yang membuat Lin Yahuan tertegun sejenak, tetapi setelah bereaksi, dia dengan cepat mencari ingatan yang relevan dalam benaknya dan menemukannya dengan cepat. Saya ingat bahwa pendiri Tanah Suci 10.000 bunga kita bukan berasal dari alam surga mendalam kita, melainkan berasal dari dunia lain. Ya, pendiri Tanah Suci 10.000 bunga kami adalah seorang pria kuat yang tak tertandingi bernama Tang Yan, yang berasal dari dunia bernama Benua Dousuan. Dia secara tidak sengaja datang ke dunia surga mendalam kami saat bertarung dengan pria kuat lainnya. Karena tidak ada jalan kembali untuk saat ini, kami mendirikan Tanah Suci 10.000 bunga di dunia surga mendalam kami. Mendengar kata-kata Lin Tianyi, Lin Yahuan mengangguk, tetapi kemudian dia memikirkan sesuatu lagi dan tampak penasaran. Tetapi aku ingat, bukankah pendiri gunung itu meninggal karena umurnya telah habis? Ya Tuhan, mengapa engkau membawaku ke sini? Lin Tianyi berhenti, lalu berbalik menatap Lin Yahuan, dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Ya, pendiri Tanah Suci 10.000 bunga kita memang meninggal karena kehabisan umur, tetapi sebelum meninggal, ia meninggalkan warisan bagi keturunan Tanah Suci 10.000 bunga. Hanya dengan lulus ujiannya, kita bisa mendapatkan warisannya. Saya baru mengetahui berita ini setelah saya menjadi guru suci. Sangat disayangkan bahwa Tanah Suci 10.000 bunga kita mengirim banyak orang setelah kematian pendirinya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Maka dari waktu ke waktu, kami di Tanah Suci 10.000 bunga menganggap hal ini sebagai lelucon peninggalan sang pendiri, dan tidak akan ada seorang pun yang mencobanya lagi. Sebuah ide yang sangat besar muncul di hati Lin Yahuan saat ini, yaitu Tuan Suci membawanya ke sini untuk mengizinkannya ikut serta dalam ujian dan mendapatkan warisan. Seperti yang diharapkan, Lin Tianyi terus berbicara pada detik berikutnya. Guru suci ini juga melihat bahwa kamu sangat ingin meningkatkan kekuatanmu, jadi aku ingin kamu mencobanya. Terima kasih, Tuan Suci. Hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan warisan pendiri Tanah Suci 10.000 bunga. Saat dia mengatakan ini, mata Lin Yahuan penuh dengan kegembiraan. Sebagai orang suci dari Tanah Suci 10.000 bunga, dia secara alami sama kuatnya dengan sang pendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sang pendiri adalah orang pertama di alam surga yang mendalam dan kaisar agung yang terkuat, mengalahkan banyak sekali jenius. Tanah Suci 10.000 bunga yang asli juga dikenal sebagai kekuatan yang diimpikan oleh banyak orang untuk bergabung. Namun setelah Tang Yan meninggal, Tanah Suci 10.000 bunga kehilangan kejayaan aslinya. Baiklah, lakukan saja yang terbaik. Lin Tianyi mengangguk, tetapi dari nadanya dapat terdengar bahwa dia sebenarnya tidak punya banyak harapan pada Lin Yahuan. Lagi pula, banyak sekali orang yang memiliki bakat yang lebih mengerikan daripada Lin Yahuan, tetapi tidak ada satu pun yang diwarisi oleh sang pendiri. Kata-kata Lin Yahuan tidak dapat dipercaya. Namun Lin Tianyi tidak mengatakan apapun tentang pukulan itu, dan segera membawa Lin Yahuan ke pintu dunia kecil. Merasakan napas yang datang dari dunia kecil, Lin Yahuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Dia tahu bahwa semua orang tidak optimis tentangnya, tetapi dia ingin mengejutkan semua orang. Dia, Lin Yahuan, layak menjadi orang suci. Saat tiba di pintu masuk dunia kecil, Lin Tianyi membuat sebuah rahasia dengan tangannya, dan token Dewa Suci melayang keluar dari tubuhnya. Saat Lin Tianyi mentransfer kekuatan ke token Dewa Suci, gumpalan kekuatan merah muncul di token Dewa Suci dan melayang menuju pintu masuk dunia kecil di detik berikutnya. Setelah bersentuhan dengan kekuatan dalam token Holy Lord, batasan untuk memasuki dunia kecil pun terhapus. Meskipun masyarakat di Tanah Suci 10.000 bunga tidak begitu percaya adanya peninggalan sang pendiri karena faktor waktu, tapi bagaimana kalau? Oleh karena itu, demi keselamatan, dan juga untuk mencegah orang luar memperoleh kekuatan pendiri Tanah Suci 10.000 bunga, Kaisar Agung Tanah Suci 10.000 bunga langsung mengambil tindakan untuk meninggalkan larangan, kecuali jika Kaisar Agung mengambil tindakan atau menggunakan token Dewa Suci. Jika tidak, Anda tidak akan bisa masuk sama sekali. Saat pembatasan itu dicabut, Lin Tianyi menatap Lin Yahuan dan berkata,
Baiklah, pembatasan telah dicabut, kamu boleh masuk. Ya, Tuhan, aku pasti akan memenuhi harapanmu yang tinggi. Lin Yahuan mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu dengan tegas melangkah ke dunia kecil. Lin Tianyi hanya tinggal di sini sebentar lalu berbalik dan pergi. Sebagai penguasa suci tanah suci 10.000 bunga, dia tentu saja harus hadir dalam kompetisi 4 orang suci. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu, informasi para kontestan dengan cepat disaring dan lawan yang sesuai pun ditetapkan. Hanya saja pembagiannya agak terlalu adil. Pada tahap awal, orang-orang dengan level yang sama hanya bisa menghadapi mereka yang levelnya sama. Tidak akan ada situasi di mana Raja Suci mengalahkan Sage Agung atau Sage Agung mengalahkan Saint. Banyak orang tidak dapat menahan tangis setelah melihat lawan mereka. Entah lawannya terlalu kuat, atau mereka terlalu lemah. Namun, tidak ada cara lain. Sebagai kompetisi yang paling tidak bersalah, kompetisi 4 suci tidak mengizinkan mereka untuk main-main. Jadi lawan yang dialokasikan tidak akan dipindahkan ke 4 tanah suci, tidak peduli seberapa besar mereka keberatan. Menarik, apakah lawanku seorang Sage Agung tingkat menengah bernama Wurulong? Di sisi Gunung Tianu, Cai Tiankun tidak bisa tidak menunjukkan sedikit keterkejutan setelah melihat lawannya. Lagi pula, dia berada di puncak Sage Agung. Menurut prinsip normal, orang yang dia tandingi di tahap awal juga harus berada di puncak Sage Agung. Mengapa dia ditandingi di tahap tengah Sage Agung? Namun jangan menyerah pada para pemula yang disuguhkan kepada Anda. Akan menyenangkan jika bisa memasuki alam rahasia kekacauan. Wuli, yang berada di satu sisi, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya setelah melihat nama Wurulong. Dia jelas tidak menyangka bahwa kakak laki-lakinya akan menghadapi kakeknya di babak pertama. Yang satu adalah kakak laki-lakinya yang merawatnya dengan baik, dan yang satunya lagi adalah kakeknya. Hal ini membuat Wuli merasa dilema antara manusia dan alam untuk sesaat. Namun setelah waktu yang lama, Wu Lizhe menghela nafas dan mengingatkannya. Kakak, sebaiknya kau berhati-hati, pihak lain bukanlah orang yang mudah. Tidak apa-apa, adik junior, tidakkah kau ingin melihat pedang kakak senior? Kali ini kakak senior akan memperlihatkannya padamu. Cai Tiankun tidak peduli dan menepuk dadanya dengan antusias dan berkata. Melihat ini, Wuli tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa mendoakan semoga sukses bagi kakak seniornya. Bab 98, Berlari di bawah matahari terbenam. Bab 98, Berlari di bawah matahari terbenam, itulah masa mudaku yang hilang. Dalam sekejap mata, tibalah waktunya untuk hari kompetisi pendahuluan. Apakah kamu percaya diri? Wu Hao mendatangi Wu Yifan dan yang lainnya dan memberikan dorongan awal seperti biasa. Wu Yifan menepuk dadanya dan berkata dengan penuh percaya diri. Jangan khawatir, kakek, aku sangat yakin. Wu Qiankun dan yang lainnya juga mengangguk setuju. Setelah mendengar ini, Wu Hao membiarkan mereka berangkat. Ketika mereka tiba di lokasi kompetisi 4 orang suci, banyak orang sudah mulai berkompetisi. Bagaimanapun, kompetisi yang diatur hanya perlu diselesaikan pada hari yang sama dan tidak ada batasan waktu. Lawan Wu Yifan dan Lin Zixin sangat sedikit. Lagi pula, di alam surga yang mendalam, sangat sedikit jenius yang dapat menerobos ke alam tertinggi sebelum berusia 1000 tahun, apalagi kaisar semu. Jadi pada awalnya, Lin Zixin tidak memiliki lawan, dan hanya dapat diperingkat sebagai talenta teratas Supreme. Talenta teratas Supreme awalnya berpikir bahwa kali ini kompetisi Four Saints akan memastikan bahwa ia akan masuk 10 besar. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa lawannya adalah Lin Zixin, yang berada pada tahap awal kuasi kaisar, wajahnya menjadi sangat gelap hingga dia hampir tampak seperti dasar pot. Namun, dia tidak menyerah karena ini, dan kemudian dia terbunuh oleh gerakan Lin Zixin. Wu Yifan juga merupakan pemain Supreme papan atas, seorang jenius bernama Fang Tatian. Ketika dia melihat Wu Yifan masuk, dia menatap Wu Yifan dengan mata penuh pertimbangan, tetapi dia segera berkata dengan nada meremehkan. Kau bukan tandinganku.
Haruskah kau turun sendiri atau aku yang mengirimmu turun? Oh, menarik. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang sombong seperti itu. Wu Yifan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan kata-kata Fang Tatian di depannya. Lagi pula, tidak ada yang pernah mengatakan kata-kata seperti itu padanya sejak debutnya. Hei, kamu melihatnya hari ini? Fang Tatian berdiri perlahan. Dia juga bisa melihat bahwa Wu Yifan tidak berniat turun. Tampaknya dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai Sungai Kuning. Jika memang begitu, biarlah dia melihat siapa yang jenius sebenarnya. Memikirkan hal ini, Fang Tatian berjalan selangkah demi selangkah ke arah Wu Yifan sambil berbicara sambil berjalan. Saya, Fang Tatian, bisa berbicara saat lahir, berjalan dalam seminggu, dan berlari dalam sebulan. Saya mulai berlatih pada usia 8 tahun dan hanya butuh seminggu untuk fondasi terbentuk pada usia 5 tahun, Yuanying pada usia 40 tahun, pembentukan jiwa pada usia 60 tahun, pemurnian pada usia 70 tahun, melampaui kesengsaraan pada usia 90 tahun, orang suci pada usia 110 tahun, 150 tahun, seorang resi agung, 200 tahun, seorang raja suci. Sampai saat ini, berusia 930 tahun, di puncak tertinggi, dengan bakat seperti itu, katakan padaku bagaimana kamu menjadi lawanku, bagaimana dengan itu? Sebelum Fang Tatian bisa menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia dikejutkan oleh Wu Yifan yang tiba-tiba muncul di depannya. Namun sebelum dia bisa bereaksi, yang muncul di hadapannya adalah kepalan tangan Wu Yifan yang membesar, dan kemudian dunia menjadi gelap. Omong kosong banget! Kalau kamu melawan, ya melawan saja. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pemenang, Wu Yifan. Wasit yang bertugas mengawasi pertarungan antara keduanya adalah seorang tetua di tahap kuasi Kaisar Pertengahan. Setelah melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan napas. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak tahu bagaimana Wu Yifan bertindak. Wu Yifan ini sangat menakutkan. Dan tepat setelah Wu Yifan pergi, Fang Tatian perlahan terbangun dari komanya dan jatuh ke tanah yang dingin. Fang Tatian menatap langit dengan tatapan kosong, dan setelah waktu yang lama dia tersenyum masam. Sepertinya aku kalah. Aku membayangkan berlari di bawah matahari terbenam hari itu. Itulah masa mudaku yang hilang. Wu Yifan, benar? Aku mengingatmu. Saat aku berhasil mencapai tahap kuasi kaisar, aku pasti akan menantangmu lagi. Sayang sekali kata-kata Fang Tatian tidak sampai ke telinga Wu Yifan sama sekali, dan bahkan jika Wu Yifan mengetahuinya, itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Di hadapannya, prestasi Fang Tatian sama sekali tidak ada apa-apanya. Saat Fang Tatian berhasil mencapai tahap kuasi Ampol, dia mungkin sudah berhasil mencapai tahap Great Ampol. Hal yang sama terjadi pada Cai Tiankun di sisi lain. Ia jatuh ke tanah dengan pandangan kosong. Ia tidak tahu mengapa seorang sage agung tingkat menengah dapat mengeluarkan senjata kaisar dan mengalahkan ilmu pedangnya yang membanggakan hanya dengan satu pedang. Sepertinya aku masih perlu menjadi lebih kuat, Wurulong, kan? Saat aku menjadi lebih kuat, aku pasti akan membalas dendam padamu. Wuli melihat situasi tragis yang dialami kakak seniornya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengheningkan cipta selama beberapa detik untuk kakak seniornya. Adapun Sukyaoran dan yang lainnya di sisi lain, mereka tidak menemui masalah apapun. Bagaimanapun, bakatnya sendiri luar biasa, dan dengan bimbingan Wu Hao, memenangkan permainan bukanlah masalah. Suamiku, aku menang! Setelah mengalahkan lawannya, Sukyaoran berlari mendekati Wu Hao dan meminta poin sambil tersenyum, seperti anak kecil yang mendapat nilai sempurna dalam ujian dan menginginkan permen sebagai hadiah. Wu Hao juga tersenyum dan menyentuh kepala Sukyaoran dan berkata, "Ya, istriku memang yang terbaik." Mendengar kata-kata Wu Hao, Sukyaoran merasa sangat lega, tetapi wajahnya memerah. "Hei, apa yang kau lakukan? Ada begitu banyak orang di sini yang menonton. Apa kau malu? Kenapa kamu malu? Kamu istriku."
Wu Hao berkata dengan percaya diri, yang membuat Su Qiaoran merasa senang dalam hati. Untungnya, Wu Rulong berbicara saat ini. Ibu dan ayah, mari kita kembali dulu. Lagi pula, dampak sinar matahari yang terik tidak terlalu baik. Wu Hao sedikit mengernyit, dan saat hendak mengatakan sesuatu, dia melihat keluar tempat kompetisi 4 orang suci. Detik berikutnya, beberapa sorotan cahaya terlihat naik dari tanah di sekitar tempat berlangsungnya kompetisi 4 orang suci, dan penghalang merah terbentuk untuk mengelilingi semua jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci. Semua orang yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan perubahan ekspresi mereka, karena mereka semua merasakan kekuatan formasi ini. Siapa yang berinisiatif? Berani sekali. Keempat guru suci juga ada di sini saat ini. Ketika formasi diaktifkan, mereka muncul di atas tempat itu hampir seketika, tetapi mereka masih tidak punya waktu untuk menghentikan formasi itu terbentuk. Lagi pula, cukup masuk akal jika keempat guru suci tidak punya waktu untuk menghentikan metode sekte jiwa darah. Saat formasi itu terbentuk, semua orang yang hadir tidak bisa menahan rasa panik. Bagaimanapun, keempat guru suci itu tidak menghentikan mereka. Mungkinkah mereka akan jatuh ke dalam perangkap ini? Namun keempat guru suci itu tidak memiliki banyak kekhawatiran dalam hati mereka. Pertama, mereka masih memiliki senjata kaisar di tangan mereka. Meskipun formasi di depan mereka kuat, selama mereka menambahkan bantuan senjata kaisar, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan formasi tersebut. Hal kedua adalah mereka semua tahu bahwa ada kaisar agung yang nyata atau bahkan lebih dari kaisar agung di tempat kejadian. Selama dia mengambil tindakan, dia pasti dapat menghancurkan formasi tersebut. Semuanya, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi itu terlebih dahulu? Li Taibai memandang Lin Shuiro, Lei Wanyun, dan Lin Tianyi dan berkata. Namun Lin Tianyi menggelengkan kepalanya pelan. Kalian bertiga, senjata kaisar milikku dari Tanah Suci, 10.000 bunga, secara tidak sengaja rusak beberapa hari yang lalu, jadi mohon maafkan aku karena tidak dapat mengambil tindakan. Mendengar kata-kata Lin Tianyi, Li Taibai dan yang lainnya tidak dapat menahan keterkejutan lagi. Perlu kalian ketahui bahwa senjata kaisar tidak hanya terkenal karena kekuatan serangannya yang mengerikan, tetapi kekuatan pertahanannya juga tidak boleh dianggap remeh. Kecuali jika Kaisar Agung mengambil tindakan atau senjata Kaisar tunggal lainnya, jika tidak ada cara untuk merusak senjata Kaisar lainnya. Jadi, apakah Tanah Suci 10.000 bunga benar-benar bertemu dengan Kaisar Agung? Bab 99, ekspresi 4 guru suci berubah. Bab 99, ekspresi 4 guru suci berubah. Meskipun tidak ada senjata kaisar di Tanah Suci 10.000 bunga, Li Taibai dan yang lainnya tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan terhadap Tanah Suci 10.000 bunga. Yang pertama, hanya sedikit keuntungan yang mereka peroleh dengan menyerang Tanah Suci 10.000 bunga. Yang kedua, orang kuat yang membunuh Kaisar Murong mungkin telah mengambil alih Tanah Suci 10.000 bunga, sedangkan Lin Tianyi adalah boneka yang didorong keluar oleh pihak lain. Kalau tidak mungkin baginya untuk menjadi penguasa suci baru di Tanah Suci 10.000 bunga hanya berdasarkan pada kultivasinya di masa lalu sebagai Kaisar Kuasi. Oleh karena itu, tanpa kepastian mutlak, Li Taibai dan lainnya tidak akan mengambil tindakan terhadap Tanah Suci 10.000 bunga. Tetapi aku tidak tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan dengan orang kuat yang dapat membunuh Kaisar Murong dan orang kuat dari pihak ayah mertuaku. Lin Shuiro tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kemungkinan ini. Namun, sekarang mereka tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini dengan saksama. Setelah formasi terbentuk, mereka harus menghancurkannya sesegera mungkin. Jika tidak, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi saat formasi tersebut mulai berlaku. Kalau begitu, biarlah kami bertiga bertindak. Setelah Li Taibai selesai berbicara, pedang kekaisaran di dalam tubuhnya muncul, berisi energi pedang sayan yang menakutkan. Melihat hal ini, Lei Wanyun dan Lin Shuiro juga memanggil senjata kaisar dari pasukan mereka.
Meskipun Lin Shuiro sekarang memiliki pedang peri yang lebih kuat, itu adalah kartu teruf. Kecuali jika diperlukan, Lin Shuiro tidak akan menggunakan pedang peri. Pergi! Saat Lin Shuiro dan yang lainnya mengendalikan senjata kaisar dan melesat ke arah penghalang formasi, mereka bertabrakan langsung satu sama lain di detik berikutnya. Akibat dari kekuatan mengerikan itu langsung menyapu ke sekeliling. Ketika para kaisar semu yang hadir melihat pemandangan ini, mereka tidak ragu untuk berdiri dan melawan akibatnya. Hanya saja kekuatan mengerikan ini membuat para kaisar semu yang menentang di tempat kejadian menjadi pucat. Sekarang tiga guru suci telah menunjukkan kekuatan kaisar agung yang sebenarnya. Meskipun hanya ada satu wilayah antara kaisar semu dan kaisar agung, perbedaan kekuatan tempurnya sangat besar. 100 kaisar semu yang kuat yang digabungkan mungkin bukan lawan kaisar agung tahap awal. Itu hanya akibatnya. Jika tiga guru suci mengendalikan senjata kaisar untuk menyerang mereka, saya khawatir mereka dapat menahannya sebentar, yang dianggap sebagai hal yang baik. Di bawah serangan yang mengerikan seperti itu, semua orang yang hadir percaya bahwa formasi itu seharusnya dapat dihancurkan. Bagaimanapun, tidak ada kaisar agung di dunia langit mendalam saat ini. Ini adalah hal yang diakui. Namun di detik berikutnya, sebuah pemandangan yang mengejutkan mereka muncul. Setelah beberapa saat kebuntuan, tiga prajurit kaisar agung benar-benar terpental kembali. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika tiga guru suci mengambil tindakan, akan ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Apakah tidak ada cara untuk menghancurkan formasi ini, kecuali Kaisar Agung yang sebenarnya mengambil tindakan? Melihat ketiga guru suci itu masih kalah setelah mengambil tindakan, hati semua orang pun hancur. Lagi pula, jika Yang Mulia tidak dapat menyelesaikannya, maka saya khawatir mereka kemungkinan besar akan menjelaskannya di sini. Ketika Li Taibai dan yang lainnya melihat kejadian ini, ekspresi mereka sangat serius. Jelas mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sialan! Siapa yang berani menyerang begitu banyak orang kuat di dunia langit mendalam kita? Menurut pemahamanku, tidak ada kekuatan sekuat itu di dunia langit mendalam. Lei Wanyun sangat marah dan tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dengan marah. Namun Li Taibai menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, tetapi karena formasi sudah terbentuk di sini, orang yang ingin membentuk formasi seharusnya ada di sini. Silakan keluar dan temui saya. Jijiji, kau layak menjadi penguasa suci tanah suci Qinglian. Kau memang pintar. Saat Li Taibai selesai berbicara, 5 utusan yang mengenakan kostum sekte jiwa darah muncul di luar formasi pada detik berikutnya. Saat mereka melihat utusan sekte jiwa darah, semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa terkejut. Karena mereka tidak tahu siapa dari dunia surga yang mendalam yang akan berpakaian seperti ini. Namun tak lama kemudian, Lin Shuiro pun angkat bicara dengan nada kalem dan tenang. Anda telah mengatur formasi untuk menargetkan para biksu alam surga mendalam kami. Selain itu, formasi ini dipenuhi dengan kekuatan Dao Iblis. Saya kira Anda pasti biksu Dao Iblis, tetapi saya dapat mendeteksi bahwa formasi ini tidak memiliki daya mematikan. Saya ingin tahu apa yang ingin Anda lakukan. Jijiji, karena kalian semua akan mati, aku tidak keberatan memberitahumu. Sayang sekali orang-orang di belakangku tidak mengizinkanku memberitahumu. Jadi kamu akan segera mengetahuinya. Salah satu utusan sekte jiwa darah mengeluarkan senyuman tajam, yang membuat semua orang merasa tidak nyaman di hati mereka. Hati Li Taibai dan yang lainnya juga ikut hancur. Meskipun mereka terisolasi oleh formasi, mereka masih bisa merasakan bahwa kelima orang di luar itu berada di puncak kultivasi kuasi kaisar. Puncak kuasi kaisar sudah cukup untuk menciptakan kekuatan puncak bahkan di dunia surga yang mendalam. Namun masih ada orang lain di balik kekuatan tersebut, yang menunjukkan betapa kuatnya orang-orang di baliknya. Dan orang yang mampu membuat puncak kuasi kaisar bersedia untuk mengemudi setidaknya merupakan kaisar agung yang kuat, yang berarti bahwa orang di baliknya setidaknya telah mencapai tingkat kaisar agung. Saya tidak tahu apakah orang itu adalah lawan saya.
Lin Shuirou dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kemungkinan ini, tetapi mereka dengan cepat melupakan ide itu. Yang terpenting saat ini adalah menghancurkan formasi terlebih dahulu. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan formasi tersebut secara spesifik, jika mereka dibiarkan terus, situasi di luar kendali mereka pasti akan terjadi. Memikirkan hal ini, Li Taibai mencibir dan berkata, "Saya akui bahwa rencanamu sangat matang. Bahkan jika ketiga guru suci kita mengambil tindakan, mereka tidak akan mampu menghancurkan formasi itu. Namun menurut perkiraan saya, jika Anda hanya membutuhkan lebih banyak kekuatan, Anda dapat menghancurkan formasi itu, bukan?" Meskipun senjata kaisar terpental kembali, Li Taibai dan yang lainnya masih menyadari bahwa selama kekuatan mereka lebih kuat, formasi itu dapat dihancurkan. Akan tetapi sekarang mereka telah mengerahkan kekuatannya ke tingkat paling kuat, tetapi mereka masih belum dapat menembus formasi tersebut, jadi sekarang mereka hanya dapat menaruh harapannya pada Wu Hao. Mendengar ini, 5 utusan sekte jiwa darah tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. "Ya, memang benar selama kekuatanmu lebih kuat, kamu bisa menembus formasi itu. Tetapi begitu formasi ini terbentuk, mustahil untuk menembusnya kecuali kamu memiliki kekuatan Kaisar Agung tingkat menengah. Jadi kamu tunggu saja, tunggu formasi itu memindahkanmu, lalu temui kematianmu." Mendengar perkataan utusan sekte jiwa darah, Li Taibai dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan mata berbinar. Utusan sekte jiwa darah jelas tahu bahwa dia telah membocorkan rahasia, jadi dia tetap diam dan berhenti berbicara. Asal mereka menunggu hingga sekte jiwa darah muncul, maka sebagai para rasul sekte jiwa darah, mereka pasti akan menjadi pusat perhatian sekte jiwa darah dan melesat ke angkasa. Bab ke-100. "Kakek, bisakah kau mematahkan formasi ini?" Setelah formasi terbentuk, Wu Qiankun mendatangi Wu Hao dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meski pemandangan di depannya terlihat sangat mengerikan, sebagai anggota keluarga Wu, dia secara alami tahu betapa kuatnya kakeknya, jadi formasi di depannya seharusnya tidak menakutkan. Bahkan Wu Rulong dan yang lainnya tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, Wu Rulong melihat ayahnya menyempurnakan senjata kaisar dengan matanya sendiri, dan kekuatannya setidaknya setara dengan Kaisar Agung. Sukia Oran, di sisi lain, menghabiskan waktu bersama Wu Hao siang dan malam, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya pria di depannya. Mendengar ini, Wu Hao mengangguk lembut. "Tentu saja aku bisa menerobosnya, tetapi tidak memerlukan formasiku untuk menerobosnya." "Kakek, apa maksudmu? Apakah ada orang di sini yang lebih kuat dari keempat guru suci itu?" Ekspresi Wu Qiankun sedikit bingung. Wu Hao hanya tersenyum lalu berhenti bicara. Bagaimanapun, Wu Qiankun akan tahu apa yang terjadi nanti, dan Wu Yifan siap untuk bertindak setelah mendengar kata-kata Wu Hao. Jelas bahwa dia tahu bahwa kakek buyutnya ingin dia bertindak. Di sisi lain, di tim Wu Yi, Liu Ruan dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa takut ketika melihat perubahan mendadak ini. Aku baru saja datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci. Mengapa ini terjadi padaku?" Jibouda menggaruk kepalanya dan berkata dengan penuh semangat. Ekspresi Kang Shifu dan yang lainnya juga sedikit murung. Jelas mereka semua percaya bahwa mereka pasti akan mati dalam situasi saat ini. Bagaimanapun, keempat guru suci itu telah mengambil tindakan tetapi masih tidak dapat menghancurkan formasi itu. Mereka juga mendengar kata-kata dari 5 utusan sekte jiwa darah di luar, yang ada di sini untuk membunuh mereka. Meskipun Liu Ruan di samping sangat panik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Wu Dao Tiao di samping. Namun, dia melihat bahwa ekspresi di wajah Wu Dao Tiao masih tenang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. "Putra suci, apakah kamu tidak takut dengan situasi saat ini?" "Takut? Apa yang perlu ditakutkan? Toh tidak akan terjadi apa-apa pada kita." Wu Yi berbicara dengan nada yang sangat tenang, seolah-olah apa yang terjadi di depannya adalah hal biasa dan tidak akan membahayakan nyawa mereka sama sekali.
Mendengar ini, Liu Ruyan hendak membalas, katanya, bisakah masalah yang bahkan 4 guru suci tidak dapat diselesaikan dengan aman? Namun Wu Yi melirik Liu Ruyan, keyakinan di matanya membuat Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya. Bagaimanapun, situasi saat ini hanya bisa diserahkan pada takdir, dan mungkin sang putra suci benar-benar punya keyakinan untuk mengatakan hal seperti itu. Adapun Wuli, Cai Tiankun dan Nangongnya tidak bisa menahan diri untuk tidak panik ketika menghadapi perubahan yang tiba-tiba. Keduanya berteriak bahwa mereka akan mati. Mereka akan mati, aku belum kehilangan keperawananku. Setelah mendengar kata-kata menjijikan mereka, Wuli tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, lalu berbicara. Apa gunanya takut? Kenapa kamu tidak berpikir tentang bagaimana cara bertahan hidup? Kita tidak tahu kemana formasi ini akan membawa kita. Meskipun dia berkata demikian, Wuli tidak terlalu khawatir. Dia juga baru saja melihat kakek buyutnya, dan dia pikir kakek buyutnya akan bertindak jika perlu. Walaupun kakek buyutnya tidak pernah bertindak apa-apa di hadapan mereka, Wuli tetap merasa bahwa kakek buyutnya sangat berkuasa, tidak ada alasan lain. Ini adalah intuisinya sendiri, bahkan ketika Wuli berhadapan dengan gurunya yang berada di puncak kuasi kaisar. Aku bahkan tidak merasakan tekanan pada kakek buyutku. Kemampuan Wulin untuk tumbuh ke levelnya saat ini tidak hanya bergantung pada pikiran dan bakatnya, tetapi yang lebih penting, indera keenamnya. Memikirkan hal ini, Wuli tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wahao, berharap melihat Wahao mengambil tindakan. Pada saat ini, di langit di atas tempat berlangsungnya pertempuran, Lin Shuiro dan yang lainnya masih berhadapan dengan 5 utusan sekte jiwa darah, mencoba untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari mereka, namun sayangnya, semua utusan sekte jiwa darah telah. Pembatasan, jika Anda berbicara, Anda akan mati. Kecuali kalau itu adalah situasi yang pernah dialami Wu Yifan sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan memberitahukan informasi tentang sekte jiwa darah sama sekali. Jangan sia-siakan usahamu. Tunggu saja. Kau akan segera tahu kebenarannya, tetapi itu akan terjadi saat kau mati. Salah satu utusan sekte jiwa darah mendengus dingin, nadanya penuh penghinaan. Mendengar ini, Lin Shuiro dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, dengan ekspresi kecewa di wajah mereka. Namun, sekarang saya tidak bisa mengurus banyak hal. Saya hanya bisa meminta para senior untuk menghancurkan formasi dan melenyapkan iblis terlebih dahulu untuk menghindari situasi yang lebih buruk. Memikirkan hal ini, Lin Shuiro menatap utusan sekte jiwa darah di luar formasi dan berbicara, nadanya penuh canda. Sungguh menarik bahwa kalian benar-benar telah merencanakan melawan begitu banyak orang kuat di seluruh dunia surga mendalam kita. Sayangnya masih ada variabel. Variabel? Apa maksudmu? Utusan sekte jiwa darah sedikit mengernyit saat mendengar ini, merasa sedikit bingung. Lin Shuiro mencibir. Apa maksudmu? Itu berarti ada kaisar agung yang nyata di antara kita. Apa? Setelah mendengar perkataan Lin Shuiro, bukan hanya kelima utusan sekte jiwa darah saja yang terkejut, tetapi semua orang yang hadir juga terkejut, karena mereka sama sekali tidak tahu bahwa di dunia surga yang mendalam itu ada seorang kaisar agung. Utusan sekte jiwa darah tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat mencibir dan berkata setelah bereaksi. Kau membodohiku. Hukum kaisar di alam surga yang mendalam telah disegel. Bagaimana mungkin seorang kaisar agung muncul? Mendengar ini, Lin Shuiro dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa terkejut. Apa artinya hukum kekaisaran disegel? Namun sekarang dia tidak peduli lagi dengan hal itu. Lin Shuiro melirik Li Taibai dan yang lainnya, dan detik berikutnya dia berbicara serempak, dengan nada yang sangat hormat. Senior, tolong bunuh iblis itu. Meskipun mereka tidak tahu apakah Lin Shuiro dan yang lainnya sedang membodohi utusan sekte jiwa darah di depan mereka, atau apakah Kaisar Agung benar-benar ada, yang lain tahu betul bahwa mereka harus mengikuti instruksi
dan mungkin akan ada secercah harapan. Tak lama kemudian semua yang hadir bersorak-sorak dan sikap mereka amatlah taat. "Senior, tolong bunuh iblis itu!" Setelah mendengar kata-kata mereka, Wu Rulong dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Wu Hao di belakang mereka. Tanpa diduga, Wu Hao menggelengkan kepalanya pelan, lalu berkata, "Krisis ini tidak memerlukan campur tanganku. Yi Fan dapat menyelesaikannya." Setelah mendengar apa yang dikatakan kakek buyutnya, Wu Yifan tidak dapat menahan matanya berbinar. Dia benar-benar ingin melakukannya sendiri. Wu Qiankun, di sisi lain, tampak ragu-ragu sejenak, sedikit curiga. "Kakek, bukannya aku tidak percaya pada Yifan, hanya saja dengan situasi saat ini, apakah Yifan benar-benar bisa menyelesaikannya? Bisa atau tidak, tinggal verifikasi saja, kan?" Nada bicara Wu Hao acuh tak acuh, dan matanya menatap Wu Yifan penuh kepercayaan. Wu Yifan juga menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah menanggung beban berat. "Jika memang begitu, kakek, aku akan bertindak." Bab ke-101